Yeay! Selamat sore, selamat datang di episode perdana acara Ananta OTD, obrolan online terkini di rumah sampai dengan jam 5 sore bersama gue Alitama, dan pastinya gue gak akan sendirian karena telah hadir, ini ada 3 influencer dengan berbagai macam background dan juga tentunya keahlian-keahlian yang sangat-sangat berbeda ya. Yang pertama yang akan gue sapa adalah konten kreator muda. Ini kalau dilihat Instagramnya, ya ampun, fotonya cantik-cantik banget ya. Yang pertama, coba kita pengen dengar dulu suaranya. Nazla Alifa Senia, seorang konten kreator cantik. Hai! Oh, Hai semuanya. hai. Emang kalau model tuh posenya gitu ya. Coba diulang lagi. Coba. Selamat sore, Nazla. Aduh, ini cerah ceria sekali nampaknya nih. Kayaknya efek karantina nih nggak ngefek banget nih ke Nazla nih kayaknya nih. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Yang kedua nih, ini ada salah satu atlet kebanggaan kita semua yang kaya-kaya ini ya. Pengembangnya ini adalah 90% wanita. Nah, tepuk tangan buat Aksa Sultan Aswar. Halo. Hai. Wah. Biasanya ketemunya di laut, ya kan, main jet ski nih. Katanya di rumah aja ya. Kan di rumah aja. Di rumah aja ya. Nah, yang ketiga ada seorang penyanyi dan juga aktris. Ini filmnya yang terakhir seru banget. Gue nonton lebih dari 1 kali. Nonton bareng teman-teman, ya kan. Tepuk tangan untuk Agatha Priscilla. Hai. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Apa kabar, Priscil? Baik dong, semoga kalian semua di rumah juga sehat-sehat. Sehat-sehat. Jadi udah gabung bersama kita semuanya ya. Ada yang udah banyak banget udah ngantri pengen ikutan OTD episode perdana ini ya. Nah, di setiap episode-nya tadi kan udah bilang akan menampilkan topik-topik yang sangat menyenangkan untuk kita bahas bersama. Di episode pertama ini adalah influencer versus influenza. Di mana ya influenza ini diartikan sebagai hal-hal yang negatif, baik itu virus corona sendiri yang sampai sekarang nih ya efeknya sangat-sangat menyebalkan buat kita semuanya. Kemudian ada yang namanya fenomena-fenomena yang viral namun memiliki dampak-dampak yang buruk. Itu biasa lah ya. Mereka memiliki konten yang pengen banget followernya naik ya kan di atas 1 juta kayak Priscil ya. Tapi Gak apa-apa sebut aja. Ya nggak apa-apa sebut aja ya. Tapi emang cara-caranya itu emang suka nyeleneh gitu ya. Buat bercandaan tapi buat kita jadinya nggak lucu. Nah di acara kita ini akan ada 3 sesi, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu dong, ya termasuk yang lagi nonton kita juga via Zoom ini pengen tahu dulu kesibukan terakhir apa aja yang dilakukan sama influencer-influencer kece ini. Yang pertama kita mau mulai dari Nazla dulu. Nazla kan biasanya banyak kan photoshoot, bikin video, series dan lain-lainnya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ngurusin usaha baru. Apa tuh? Ya, seperti yang kalian tahu. Jadi lagi sibuk itu aja sih akhir-akhir ini. Sebutin dong usahanya. Kopi botol kaca. Kopi botol kaca. Ini kopi botol kaca ini terjadi karena efek karantina atau gimana? Salah satunya itu. Itu cuman karena emang udah suka dari dulu udah buat sendiri dan suka. Terus ya udah pas karantina baru kepikiran apa dijual aja ya gitu. Dan pasti beberapa di antara yang lagi nonton ini juga udah nyobain. Udah di launching belum sih sebenarnya? Udah dari tanggal 1. Oh, udah dari tanggal 1. Berarti ada yang nonton ini dan udah pada nyobain juga, ya kan? Mungkin yang belum cobain bisa ikut giveaway-nya juga kan? Iya, betul. Nah, ini ada giveaway kopi botol kaca. Akan ada 5 botol. Dengan caranya gampang banget, tinggal cek aja nantinya di Instagram @anantakreasi dan ikuti tantangannya, ya kan? Nanti siapa yang tercepat kirim. Bagi lo yang semua menjawab tantangannya ini dapat kirim ke admin dan akan mendapatkan hadiahnya dengan diumumkan ya. Terus apalagi kesibukannya Nazla? Sibuk photoshoot di rumah karena nggak bisa foto-foto di luar, jadi bikin studio sendiri di rumah.
sibuk bikin konten sih paling, itu aja. Sibuk bikin konten. Kalau dari intensitasnya atau dari kuantitinya dari dibandingkan sama pas karantina sebelum karantina kemarin gimana? Kurangnya banyak nggak? Justru malah makin banyak bikin konten di rumah kan, karena kegiatan di luar, jadi kerjanya ngonten aja terus di rumah. Yang tadinya datang event mungkin, jadi kayak foto-foto atau bikin video aja di rumah terus. Gitu. Oh, seru banget ya. Gue juga sempat ngecek sih di feed Instagram lo itu. Gue kira itu fotonya di studio profesional, katanya pakai alat seadanya aja, alat yang ada di rumah. Ya kan, kapuk-kapuk semuanya dikeluarin, pakai lampu-lampu gitu, lucu banget. Nih kalau Aksa, Nah, apa? lo 2 tahun lalu kan prestasi lo melesat banget sebagai atlet nasional, ya kan? Pasti setelah itu lo banyak ditantang untuk ikut berbagai macam kejuaraan kelas dunia tentunya, selain yang regional juga. Tapi kan olahraga lo outdoor, terus konsekuensinya gimana tuh? Ya gue nggak bisa latihan sekarang. Jadi karena Ancol ditutup kan gue kalau lagi latihan di Ancol. Kita tutup. Jadi gue ya udah gue sekarang cuma latihan lebih ke fisik aja sih, kayak jalan di rumah, olahraga di rumah gitu aja. Oh, olahraga di rumah. Udah nggak ikut, jadi total selama 2 bulan ini. Balapan juga udah nggak ada kayak tahun ini. Iya, makanya. Lo selama 2 bulan ini ada berapa kejuaraan yang akhirnya lo nggak ikutin? Atau yang batal? So far? 3. Ada 3. Di mana aja boleh kasih tau ke kita? Ada 2 tiga di semua di Amerika. 3 semuanya di Amerika. Wow, ini kalau nggak ada karantina lo lagi enak-enakan di Amerika sekarang ya? Enggak sih, lagi stres pembalapan. Kita semua pasti ngerasain banget ya untuk Aksa ini kan aktivitasnya kebanyakan di outdoor, begitu dipaksa untuk ada di rumah aja kebayang stresnya luar biasa ya. Tapi udah melewati masa-masa terendah itu belum sih? Belum sih, belum kayak yang pengen kayak keluar banget, belum. Cuman kayak ketemu teman-teman iya, cuman kalau keluar enggak. Kalau tadi kan, lu juga kolaborasi juga sama Nazar bikin photoshoot ya? Sama Kopi Botol Kaca juga kolaborasi antara lo sama Nazar juga? Oke. Kalau yang lo sendirian, ada apa lagi? Ada sih dari kayak berusaha sama bokap itu, cuman kayak lagi pandemi ini kayak jadi belum bisa jalan juga. Belum bisa jalan juga ya, tapi lo tetap menghasilkan sesuatu yang berfaedah ya. Nah, ini Prisil nih. Prisil? Iya. Nah, Aku masih ada kok. Aku masih ada. Ini perempuan atau musisi yang nekat banget ngeluarin single baru di tengah pandemi ini, ya. Tapi positifnya adalah lagunya itu lumayan menyenangkan, jadi buat kita yang dengerin aja awal-awal pasti pengen joget-joget. Ceritain dong. Terima kasih loh. Bisa dipakai buat Zumba juga loh itu. Bisa dipakai buat Zumba. Iya. Tapi kayaknya lo harus bikin versi koplonya deh. Makasih masukannya, thank you inputnya. Thank you. Ya, ini baru meluncurkan single Chimera ini. Tapi single itu sebelum dirilis udah bungkus duluan sebelum pandemi atau emang ini prosesnya sama karantina? Beruntungnya gue adalah gue bener-bener kelar rekaman ini tuh bener-bener sebelum pandemi, bener-bener sebelum akhirnya PSBB itu baru akhirnya kelar lagu ini gitu. Sebenarnya panik juga sih waktu itu, cuma akhirnya udah kelarin deh buruan gitu. Cuma ya jadinya lagu-lagu yang lain buat album yang nggak bisa dilanjutin. Cuma bisa sampai situ aja dulu. Cuma bisa sampai situ aja. Iya. Berarti ini promonya ngandelin semuanya serba digital ya? Iya, tapi untungnya jadinya promonya jadi berbeda sih. Maksudnya jadi jauh lebih kreatif. Maksudnya kalau menurut gue banyak, maksudnya kayak pelaku-pelaku musik, maksudnya di industri musik tuh jadi punya, jadi di-trigger kekreatifannya untuk bikin sebuah promo yang berbeda gitu loh dari promo-promo yang sebelumnya. Karena ya sekarang kita memanfaatkan apa yang ada aja kan di rumah. Dan jadinya seru gitu. Maksudnya konten baru, festival-festival musik dari rumah gitu. Jadinya lumayan fun sih. Ini lumayan fun ya? Iya. Itu kalau syuting kemarin ada yang sempat terhenti nggak? Kebetulan gue lagi nggak ada judul yang lagi ongoing, jadi untungnya nggak berhubungan dengan produksi untuk syuting, jadi nggak ada. Oke, berarti fokus sekarang lagi pengen album.
mempromosikan single Chimera ini. Dan nanti kita Yes. di akhir sesi ini kita akan dikasih dengar juga Chimera. Asik. Tapi harus joget ya, yang nggak joget nggak bakal dapet kopi. Oh iya benar ya. Coba itu dengerin ya. Enggak, bentar ya, iklan dikit. Lagi minum kopi ke botol kaca juga nih, lihat nih. Oh. Pelanggan setia nih guys. Pelanggan setia. Aduh, gua belum beli nih, nanti gua harus beli. Kalau gitu. Nah, nanti kita juga akan ada sesi Q&A sama influencer kece ini yang pastinya di antara yang udah hadir di sini udah ikutan tulis ya pertanyaan-pertanyaannya di Instagramnya @anantavensi. Kalau misalnya belum nulis pertanyaan, silahkan ya ketik aja di question box-nya di situ. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik dan tentunya mereka juga mendapatkan hadiah. Ya, yuk langsung aja kita akan masuk di sesi pertama. Ya, kita akan ada 3 sesi tentunya. Kita akan mulai sesi pertama ini adalah influencer insightful. Ini adalah sesi akan membahas mengenai bagaimana strategi seorang influencer atau content creator dapat survive dan mengambil peluang di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Tadi kan udah kita omongin nih highlight masing-masing kesibukan nih apa dan juga beberapa aktivitas yang akhirnya dilakukan setelah karantina ini terjadi gitu ya. Setelah pengumuman karantina ini terjadi. Nah, coba gue pengen tanya dulu dari Priscil deh ya. Tadi kan lo udah mau mempersiapkan single ya kan? Yes. Sempat ngatur ulang strategi promonya nggak sih? Dengan karantina ini? Sangat amat. Nggak, menurut gue ini sangat ngefek semuanya. Ini sangat berdampak bagi semuanya ya. Maksudnya nggak cuma gue gitu, tapi bagi banyak orang. Nah terus gue emang punya beberapa agenda, termasuk album gue yang lagi gue kerjain yang mestinya akan rilis sedikit lagi bulan depan gitu. Tapi akhirnya harus kita ulang lagi, kita rombak lagi karena sekarang juga kita mikir, maksudnya kalau kita bikin sebuah konten sekarang tuh kita juga nggak bisa baca nih apakah nanti habis selesai pandemi ini konten itu akan tetap dimakan, maksudnya dalam arti ya kasarnya seperti itu ya. Jadi harus dirombak ulang agendanya, kira-kira harus ngeluarin apa duluan ya sekarang, kira-kira baik nggak nih ngeluarin album sekarang, kira-kira kayak gimana gitu. Jadi pasti itu ada sih, maksudnya untuk kayak jadwalnya dan akhirnya harus bikin konten baru gitu. Cuma ya itu yang tadi gue bilang, jadi akhirnya di waktu terdesak ini dan maksudnya dengan kayak kemampuan kita yang nggak sebanyak kemarin, justru kita ditantang untuk bikin sesuatu yang lebih gitu. Dan menariknya orang jadi banyak lebih ngelihat HP sekarang, orang lebih banyak ngelihat laptop sekarang. Jadi sebenarnya strateginya bisa lo efektifin banget sebenarnya sekarang gitu. Cuma kalau dibilang efek sih ngefek banget. Ngefek banget ya. Apa ini lo indie atau by label sih? Label gue tapi label indie. Label indie. Oh, oke. Apalagi kan lo penyanyi solo dan lo project ini melibatkan orang banyak ya. Yes, betul. Komunikasinya mengandalkan virtual lo berarti. Iya, berarti sekarang thanks to technology banget karena kayak akhirnya semua conference call dan segala macam itu sekarang guna banget. Gitu. Tapi untuk activity di sosial media lo kontennya dibagiinnya gimana dibaginya nih? Gue sebenarnya lebih ke ya gue ngepost apa yang gue lagi kerjain sekarang aja sih. Jadi kayak ya kalau lagi nggak bisa ngepost ya berarti emang gue lagi nggak ngapa-ngapain. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Aksa. Yes. Aksa. Nah ini kayak Priscil agak hilang nih tadi nih. Aksa, nah tadi kan udah kita ngobrolin nih highlight lo akhirnya melakukan semuanya di rumah. Aktivitas lo biasanya di outdoor, mau balapan, kayak mau jersey segala macam. Olahraganya berarti lo ada penyesuaian kah atau gimana bentuk olahraganya? Olahraga gue lebih ke gue bikin olahraga yang lebih fit ke rumah aja, misalnya gue pakai body weight aja atau nggak pakai dumbbell yang enteng-enteng, jadi kayak nggak terlalu berat juga di guanya. Terus sekarang gue juga nggak latihan buat strength sebanyak banget, jadi gue lebih ke endurance, jadi gue main repetisi enteng berat dumbbell-nya, jadi main lama setengah jam. Tapi lu sebenarnya punya personal trainer ya? Punya pelatih dong? Pelatih gue bokap gue sendiri. Oh, enak banget kalau kayak gitu ya. Sekarang karena gue udah tahu mesti ngapain, jadi bokap gue udah kayak udah kerja sendiri aja. Mandiri banget ya?
Tapi akhirnya lo membuat sesuatu yang baru nggak sih buat diri lo sendiri nih selain lo bikin project bareng sama Nazla? Baru apa ya? Yang lo sama bokap lo deh. Itu kan belum jalan. Mesti Oh, jalan. belum jalan. Tapi kebayang sih lo biasa di outdoor ya kan? Ini asli total berapa bulan lo udah nggak manja-manja nama jet ski lo? Wah, gue kangen banget balapan, kangen banget latihan, kangen banget. Mestinya tuh gue tuh balapan tuh tahun itu ada kayak 14 balapan tahun ini mestinya. Terus mesti cancel semua. Terus gue latihan juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kena matahari, laut cuma bisa kangen banget. Tapi kulit lo berarti lebih putih dong sekarang. Lebih dikit. Lo kayak the bright side ya, pasti ada sesuatu yang menyenangkan ya terjadi ya. Nazla, kita ke Nazla deh sekarang nih. Nazla, itu tadi kan lo udah sempat nge-share juga ya foto-foto yang udah lo lakuin selama ada di rumah, dan itu hasilnya kece banget. Itu ide itu datangnya dari mana sebenarnya? Dari mana aja sih sebenarnya, lebih ke banyak dari internet juga inspirasinya. Cuman emang spesifiknya nyari inspirasi yang kayaknya bisa direalisasikan pakai barang-barang yang ada di rumah aja gitu. Jadi buat maksudnya followers aku yang pengen ngikutin pun juga gampang karena nggak perlu effort cari barang-barang yang susah gitu. Jadi emang carinya yang lebih kayak gampang, di rumah aja tuh ada barang-barang kayak aku pakai frame, pakai kapuk, aja deh yang ada di rumah. Jadi orang tuh juga nggak cuma bisa adore kayak bagus ya, tapi orang juga bisa ngikutin gitu. Dan itu lo yang foto itu teman lo atau siapa biasanya? Sahabat gue dari SMP. Jadi emang ibaratnya chemistry-nya udah dapet gitu. Jadi udah gampang ambil angle-angle-nya ya. Wow. Tapi selain foto, lu tuh gue lihat juga TikTokan juga, dan koreografinya itu complicated banget. Gue tadi malam tuh ya nonton ya, gila gue bilang gini, gila ini tuh gerakannya banyak banget. Gue agak wondering ini ngafalinnya gimana, ngeteknya gimana. Itu complicated banget loh yang lu pilih itu koreonya, kenapa sih? Tapi mereka berdua emang pasangannya itu tahu, pasangan TikTok. Oh juga sih, Al kan juga banyak tuh TikTok. Gue tahu sih apaan sih. Enggak, udah yuk. Cuk, Caca, ini pertanyaan buat Caca. Yuk, jawab, Caca. Iya sih. Jadi gue tuh tadi malam gini, dan nggak cuma gue doang gitu yang menyimpulkan, gila ini gerakannya complicated banget. Sedangkan gue udah punya, Prisil, TikToknya gimana? Complicated lah, pokoknya complicated aja semuanya. Enggak, tapi menurut gue itu salah satu kegiatan yang positif ya untuk dilakukan di rumah pas lagi gabut gitu loh. Maksudnya ya sekarang orang-orang yang nggak bisa joget aja TikToknya bisa berkembang banyak gitu loh. Jadi kayak kenapa enggak? Jadi ini lo bertiga ini punya TikTok pas lagi karantina atau sebelum karantina? Gimana Bu Caca? Silakan dijelasin. Silakan dijelasin. Karena TikTok adalah salah satunya olahraga yang gue lakuin. Kalau nggak badan gue nggak gerak gitu loh kalau nggak main TikTok gitu kan. Nggak apa-apa TikToknya complicated asal hubungannya jangan complicated. Ya. Masuk. Apalagi hubungannya sekarang udah ada hubungan profesional, punya bisnis bareng gitu ya. Jadi ya kalau complicated repot Pak. Oh repot banget, ya ampun. Tapi kalau lagi karantina gini kan jarang ketemuan ya kan, apalagi ada bisnis bareng. Terus kalian gimana nih ngejaga emosionalnya? Kalau kebetulan masih suka ketemu sih Pak. Soalnya kan cuma bolak-balik doang kan, paling Aksa ke rumah, ya cuma antara rumah gue, rumah dia, udah gitu doang, tapi nggak ke tempat umum lain. Oh, jaraknya gimana? Gue pengen tahu nih effortnya, satu di mana? Satu di Jakarta Timur, satu di Jakarta Selatan. Oh lumayan. Demi cinta, ya kan? Demi cinta, benar. Kalau Prisil rumahnya di mana sih? Di Depok sih masuknya. Oh Depok. Oh oke. Ya. Alias Cibubur. Oh. Ya Outriver ya. Iya. Ya, Cibubur ya. Nah,
Kalau Prisil, rencananya lu punya timeline khusus untuk ngepromoin single lo ini kan sebenarnya? Punya. Punya. Persiapan lo ini udah lu ngitungnya nih si karantina ini sampai kapan atau emang lo punya beberapa plan? Gue nggak bisa, maksudnya kita semua nggak pernah bisa pastiin ini bakal selesainya kapan kan. Cuma yang pasti sekarang gue jadi itu dia memanfaatkan yang ada. Sekarang jadinya gue malah bikin konten-konten di luar album gue dulu sebenarnya. Konten-konten yang bisa gue kerjain akhirnya kolaborasi dengan orang, atau gue bisa pokoknya ngerjain musik-musik yang akhirnya lepasan dari album gitu. Karena menurut gue sekarang juga apa ya, maksudnya orang-orang juga kayaknya butuh konten-konten yang baru dan fresh gitu. Dan kayaknya kalau album, karena gue sejujurnya pengen banget maksudnya mempromosikan album gue dengan showcase bertatap muka dengan orang-orang. Maksudnya gue ketemu sama orang-orang nonton langsung gitu, kayaknya kalau harus diselenggarakan di rumah tuh sayang gitu. Jadi itu akhirnya gue akan postpone dulu sepertinya untuk yang album. Jadi sekarang mungkin gue akan bikin musik-musik yang di luar album. Mungkin juga gue akan lagi ongoing kolaborasi dengan seseorang gitu. Yang belum bisa disebutkan namanya. Yang belum bisa disebutkan namanya. Ya. Tapi itu dia tuh bright side-nya adalah lu bisa ngelihat, bisa memaksimalkan orang-orang yang saat ini memang menghabiskan waktunya lebih banyak di handphone dan juga di laptop ya. Yes, betul. Oke. Kalau untuk Asa sama Nazla, ini rencananya kopinya ini udah sampai sejauh mana nih promonya? Udah sampai sejauh apa ya? Kalau kita awal tuh based on friends and family dulu, kita kirim-kirimin. Terus kita juga punya teman-teman yang kebetulan juga influencer, jadi kita juga kirim-kirim ke mereka kan. Dan itu kita kirim banyak banget. Terus mereka followers mereka juga suka liatnya, terus mereka beli, terus jadinya lumayan oke. Lumayan berkembang dengan pesat ya? Lumayan. Ca, bilang dong Ca, pas lebaran bikin berapa kopi? Iya tuh, kemarin pas orderannya paling banyak kemarin sempet top-topnya berapa? Nazla? Ratusan ada yang sehari sebelum lebaran karena kita mau close untuk lebaran itu kan, jadi orang ada yang nyetok lah sebelum tutup, jadi di situ peak-peaknya banget sih orderannya, jadi lumayan banting tulang Pak. Tulangnya siapa yang dibanting? Alhamdulillah, tulang saya Pak. Nah itu tadi update-nya. Kenapa? Update-nya dari ketiga influencer ini. Nah kita pengen masuk sesi selanjutnya. Ini sesinya lumayan agak panjang dan sangat-sangat menyenangkan. Jadi buat yang lagi nontonin kita, jangan lupa ajak teman-temannya buat ikutan nonton, ya kan? Dan juga bisa ikutan di Q&A kita. Ya caranya gampang banget, tinggal cek aja di Instagramnya @anatakreasi. Di situ ada question box. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik. Itu yang akan mendapatkan hadiah kopi botol kaca ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Ini sesi selanjutnya adalah budak konten. Coba sebelum kita ngebahas lebih lanjut, gue pengen tanya dulu deh sama Prisil. Menurut lo budak konten itu definisinya apa sih? Budak konten melakukan semuanya untuk engagement. Melakukan semuanya untuk engagement. Iya. Kalau Aksa? Melakukan konten tuh udah kayak kebutuhan sehari-hari, udah kayak lifestyle, udah kayak slave by engagement. Jadi kalau misalnya nggak ada postingan sehari aja tuh kayak udah resah gelisah banget gitu ya? Nah gitu kan, udah bener. Tapi lo tipikal orang yang jarang posting kayaknya nih, Aksa nih? Gue jarang. Gue post Jarang. kalau misalnya gue tahu gue udah nggak post lama banget, baru gue post kayak gitu. Kayak gue udah lama nggak post nih, post aja. Cuman kayak gue nggak harus kayak setiap hari kayak post sesuatu. Gue nggak sebegitunya ya. Kalau Nazla gimana? Taruh. Kalau misalnya kayak keharusan banget gitu juga, kalau misalnya kita sehari kita nggak ada konten, ya pasti stres orang, langsung kayak bingung atau nggak, langsung kayak stres juga. Jadi kayak kita mendingan nggak usah terlalu attach into that, cuman kita juga aware kita harus kayak gitu. Iya, apalagi kan lo yang nungguin banyak banget nih postingan-postingannya. Kalau Nazla,
Menurut lo budak konten itu apa? Budak konten adalah orang-orang yang apapun pasti dikontenin. Lagi sedih dikontenin, lagi marah dikontenin, lagi senang dikontenin. Senang nggak apa-apa lah ya. Kayak apa-apa di konten, ada semut lewat konten. Makanan jatuh konten. Makanannya dari panas, di konten-kontenin, begitu dimakan udah dingin gitu ya. Itu sering terjadi. Kalau itu wajar. Kalau itu wajar menurut saya. Terus apa lagi Nazla? Ya, apapun dikontenin sih. Bahkan sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi pun dikontenin gitu. Emang dibuat-buat aja. Budak konten, semuanya dikontenkan. Nah, tapi mungkin orang-orang di sana yang pengen dapat engagement bagus atau followernya banyak, juga kepengen banget, cita-citanya pengen dapat postingan yang emang satu postingan yang bikin follower mereka melesat. Lo masih inget nggak? Gue pengen tanya dulu deh. Dari Nazla, lo masih inget postingan apa atau konten apa yang membuat follower lo nambahnya drastis banget? Salah satunya nih. Yang followers gue naik banget. Gue masuk ke Lambe Turah. Itu gue naikin followers. Walaupun gue nggak tahu tuh followers apa aja ya, tapi itu lumayan naikin. Terus waktu gue pertama kali gue bikin TikTok yang gue upload di Instagram, awal itu juga naikin followers banget. Naikin followers banget. Jadi dua itu lo konsepin atau emang lo nggak sengaja aja udah? Nggak pernah ada sih ya gue konsepin ya. Sejauh ini nggak ada yang gue konsepin karena kayak emang go with the flow, tiba-tiba emang natural aja, terus emang narik engage dari followers ini. Oke. Lo banyakan cewek atau cowok sih follower? Kebanyakan cewek. Banyakan cewek? Oh, oke. Apalagi yang pengen jadi model, pengen make up-nya sebagus lo kali ya. Nyantek-nyantek pose-pose lo gitu ya. Kalau Aksa, lo masih inget nggak? Gue pas gue menang Asian Games. Pas Asian Games itu melesat banget ya? Loncat banget. Loncatnya hampir 100.000 lebih. Loncatnya hampir 100.000 lebih, karena lo berprestasi juga, ya kan? Tapi bisa dibilang begitu ya. Dan kalau Prisil, ini pengguna lama nih, anak lama banget. Coba. Jadi sebenarnya gue kalau disuruh jawab kayak gitu, gue bingung gitu. Bingung kan? Ini flashback-nya ini kayaknya udah berapa puluh tahun yang lalu gitu kayaknya ya. Oh, tua banget saya Pak ya, kalau berpuluh tahun yang lalu. Juga nih. Enggak sih, kalau misalnya apa ya, mungkin engagement-nya naik pas abis syuting film bebas kemarin. Terus pas rilis single, itu pasti engagement-nya jadi naik gitu. Untungnya sih kejadian-kejadian seperti itu sih. Jadi ada momen waktu zaman lo girl band-an juga kan kegiatannya. Pas masuk Lambe Turah saya nggak tahu di followersnya naik apa enggak ya. Harus diperhatiin berarti nih. Harus diperhatiin. Oke. Iya. Benar. Sebenarnya kalau Priscilling yang gue lihat lo lebih ke media mainstream terlebih dahulu ya. Efek dari situ ya sebenarnya ya. Kenapa? Lo naiknya karena dari media mainstream duluan ya. Oh iya. Oke. Nah, ini kan lo bertiga ini termasuk influencer yang sukses lah ya, dengan follower yang banyak, engagement-nya banyak, side job-nya juga banyak, dari follower banyak ini. Sementara di luar sana, kadang-kadang orang tuh mentok banget, kepengen dapat sesuatu yang kayak lo dapetin sekarang ini, dengan menggunakan cara-cara yang sangat-sangat menyebalkan gitu kan. Kayak yang kemarin tuh, yang udah ketangkap, yang sempat kabur ya kan, ngasih nasi box tapi isinya sampah gitu. Terus ada yang kenal nggak sama influencer yang ini, kenal nggak yang jual keperawanan 2M? Enggak kenal. Oh, nggak kenal. Kalau kenal gue mau minta bantuin nego.
kan. Udah kenalan teman ya, terus minta bantu naik, parah banget. Iya, makanya gue kan kemarin ngumpulin duit baru ada 500 juta. Tapi niat gue mulia loh, niat gue tuh ingin menyumbangkan loh, ingin donasi loh, bukan buat yang lainnya. Katanya kalau di meme malaikat aja bingung nyartnya yang mana gitu. Iya, itu Rockip sama Atip itu bingung banget nih. Tapi selain 2 kasus itu, coba gue pengen tanya sama lo ya. Kejadian-kejadian viral apa yang menurut lo berkesan banget, yang ini apa sih ganggu banget, atau enggak, apa sih nih, lo nggak perlu melakukan itu sebenarnya gitu. Coba Nazla. Selain yang 2 ini juga nggak apa-apa. Banyak sih, kayak nggak pernah ada yang nyantol sih sebenarnya. Soalnya agak sebenarnya nggak peduli, cuman lebih ke paling banyak kan gimmick-gimmick yang nggak banget gitu. Dulu lihat mungkin, tapi lupa gitu siapa, kayak banyak kan artis-artis juga banyak tuh yang gimmick-gimmick apalah yang kayak gitu-gitu paling. Cuman emang paling nyantol sih yang baru-baru ini, yang si siapa tuh yang ngasih Nggak usah nyebutin nama, inisialnya aja. ngasih sembako tapi isinya sampah, sama yang melelang keprewian ini gitu. Ya. Terus lo juga pernah kena prank juga katanya? Pernah ngapain? Pernah kena prank juga? Oh, pernah kena prank juga, iya sih. Sebenarnya itu mungkin bisa dibilang prank sih. Cuman kayaknya emang itu ada oknum-oknum tertentu yang emang random. Mungkin karena setelah gue tahu ternyata kayak bukan gue doang, banyak banget terjadi. Even gue dapat cerita dari salah satu followers gue, ada orang juga yang pernah jadi korban. Kalau misalnya Gojek itu dipesan order atas nama bapaknya, padahal bapaknya itu baru meninggal 1 minggu yang lalu gitu. Jadi emang Jahat banget sih. Iya, emang serandom itu. Jadi menurut gue itu emang ada satu oknum yang randomly ngerjain orang tanpa kita tahu intentionnya sebenarnya apa. Cuman ya emang separah itu sih. Menurut aku emang karena di saat pandemi kayak gini tuh makin banyak orang stres sih. Karena tanpa kita sadarkan, ya orang banyak banget yang stres di rumah aja, yang biasanya kegiatannya kemana-mana jadi nggak bisa. Terus juga yang tadinya biasa ngobrol sama orang mungkin sekarang juga berkurang. Terus mungkin ada yang tadinya ada kerjaan terus enggak. Terus juga jadi spend waktunya kebanyakan di internet. Jadi kebanyakan makin banyak orang iseng dan makin banyak orang stres. Jadi ibaratnya cybercrime tuh meningkat banget di saat-saat pandemi kayak gini gitu. Karena orang pikirannya nggak kebuka, terus jadi ada banyak lah konten-konten nggak jelas, gimmick-gimmick nggak jelas, orang-orang cari sensasi nggak jelas gitu. End up-nya waktu itu akhirnya lo ngebayarin atau gimana? Karena jadi gini, kalau misalnya gue bayarin makanan-makanan yang udah dikirim atas nama gue itu, makanan itu nggak bisa dijadiin laporan, hanya akan dianggap kasus, ya udah emang gue beli gitu. Cuma kan emang pengennya gue kasusnya itu ditindaklanjuti sama pihak Gojeknya. Jadi gue minta makanan itu. Kita Nazla, tadi gue agak nggak gitu dengerin. End up-nya akhirnya lo bayarin nggak sih itu? Iya, jadi tadi gue sempat cerita. Jadi emang gue nggak bayarnya karena gue gantiin aja nih sekarang pembawa acaranya jadi gue. Tahu nih, akhirnya lo bayarin lah ya, udah lah ya. Mati su. Gue nggak bayarin, jujur. Lo nggak bayarin? Aduh, terus. Maaf ya, ini bukan salah gue ini. Iya, emang interact zaman sekarang suka kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi lo nggak bayarin? Karena kalau gue bayarin, makanannya akan dianggap emang gue beli aja. Tapi gue pengen kasus ini dijadiin laporan, jadi makanannya emang harus dibawa ke kantornya Gojek. Gitu. So far sudah sejauh mana prosesnya sekarang nih? Jujur agak ketunda karena menurut gue tahu banget karena di saat pandemi gini kok Gojek sendiri tuh butuh gue dapat izin dari polisi. Nah, kalau misalnya lanjut ke polisi itu kan agak panjang, apalagi di saat pandemi gini gue susah untuk bolak-balik ke sana. Dan gue pun juga lagi ada usaha baru, kopi botol kaca, jadi mungkin agak ribet, jadi mungkin harus gue tunda gitu. Itu aja sih. Oke, jadi sekarang karena gue udah saya ngejelasin, sekarang gue mau nanya, Aksa apa? Oke. Ini kayaknya tadi gue untuk menyampaikan sesuatu yang penting dari Nazla, ini kayaknya agak stuck itu ke gue. Coba gue mau pindah ke Aksa deh. Aksa,
Ya. Lo dari lo kan fansnya banyak banget nih, terutama perempuan-perempuan. Lo pernah ngalamin ini gak sih kayak prank gitu atau ada orang-orang yang emang dying to want to know get you more gitu? Kalau gue prank kayaknya enggak deh. Enggak pernah. Belum pernah. Jangan sampai pernah deh. Tapi kayaknya enggak. Sekarang belum pernah. Nah, prank gitu. Kalau DM gitu gimana? Kalau DM sih, jujur gue liat DM jarang banget. Jarang banget DM. Gue cuma liat tuh kayak misalnya, gue paling liat seminggu 2 kali liat DM. Habis itu kayak, gak pernah, soalnya buat gue kayak, gue liatin aja, tapi gue gak balas-balas. Sorry guys. Dikasih klarifikasi. Atau Najla yang suka balas-balasin DM gitu? Itu iya bener. Aku login ada akunnya Aksa juga di HP gue. Jadi kayak gitu. Jadi Caca kerjanya selain jadi pacar jadi admin ya. Jadi admin, jadi mimin. Rizal, kalau lo kan nih kayaknya Iya. Lo kan kayaknya anaknya kan agak ceria, usil-usil gimana gitu ya. Lo sempat kepikiran nggak sih ngelakuin prank-prank? Astagfirullahaladzim. Gila, dituduhnya tuh dapat sih tapi bukan konteksnya nih bukan prank kriminal tapi prank teman lo gitu. Apa ya? Prank-prank kecil sih ada lah, tapi maksudnya untuk gue sih sampai detik ini belum kepikiran untuk bikin prank yang bisa gue jadiin konten gitu. Karena menurut gue nggak tahu ya, karena gue nggak suka di prank gitu. Kalau gue ngeprank orang tuh kayak ya elah, maksudnya kemungkinan gue untuk dibales di prank juga tuh ada gitu loh. Jadi gue mendingan udah deh, I'm staying out of the game aja gitu. Tapi gue ya kalau kerjaan dikit bisa lah. Bisa. Boleh lah ya, supaya hidup lo nggak gitu-gitu aja ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong prank, gue pengen balik lagi ke Aksa nih. Kalau misalnya lo punya duit 2M, lo mau nggak dapetin yang kemarin? Apa? Kalau misalnya punya duit 2M, ada yang lelang tuh kayak kemarin. Lo mau nggak? Ya. Yalah kamu. Nggak mau. Nggak mau karena bentuknya begitu atau nggak mau karena 2M? Karena nggak penting nggak sih? Kayak buat apa gitu? Ini sebuah jawaban yang jujur, teman-teman. Tapi gue tanya buat apa maksudnya gitu lah gayanya. Oh iya. Oke. Seandainya ada cewek ini di depan lo akan ngomong apa ke dia? Jangan di depan gue, putar balik badan pergi. Tapi kan kalau balik badan pasti lo colek dulu dong. Gue colek, gue jadi nggak suka ngeliatnya. Iya. Emang jauh banget lo lebih sukanya emang tipe-tipe kayak Najla gini ya? Iya. Masuk Peko. Masuk. Kalau Najla, kalau lo ada teman lo, ternyata dia teman lo nih si 2M ini, ya kan? Lo akan ngomong apa ke dia nih? Kenapa? Bilang apa? Ngomong apa sama dia? Kalau ternyata lo punya sahabat yang selama ini emang hatinya baik banget, ya kan? Yang selama ini menjaga teguh keperawanannya hanya untuk calon suaminya tercinta, ya kan? Tapi tiba-tiba dia mempunyai niat baik untuk mendonasikan 2M itu buat kebaikan. Lo akan ngasih responnya gimana? Bro, emang masih gitu. Enggak lah. Canda. Pasti lebih ke kayak, ya kali deh gitu loh. Maksudnya, lo punya ya yang seperti yang kita tahu kan di berita-berita dia punya mobil harganya 5M. Kenapa nggak jual mobil aja gitu? Kenapa lebih pilih jual itu gitu? Pasti kan bakal kayak ya ampun dirukiah dikit, ngerti nggak sih kayak keling nak gitu loh, lebih kayak gitu. Lebih disadar. Tapi kan itu sadar gitu. Tapi lo masih mau temenan sama teman lo itu? Ya mau aja kalau orang nggak lihat mau, tapi kalau
Oh, dia masih punya itikat, jadi masih punya itikat baik ya. Tapi kan pasti temen lo itu kan akan nanya, kita sering jalan bareng, kita sering foto bareng, tapi lo nggak pernah posting foto sama gue gitu. Ya bakal bilang lagi udah bagus masih ditemenin gitu kan. Main kabut. Oh iya, Prisil, kalau lo gimana? Lo percaya nggak dia masih perawan? Sejujurnya enggak sih, karena kalau dia masih, gue nggak yakin dia bisa tahu harga, ngerti nggak? Oh, pasti dia. Ngerti nggak? Iya. Dia udah bisa tahu, dia udah bisa kira-kira itu bisa dijual berapa dan segala macam kan berarti ya. Dia udah studi banding dulu ya, studi banding gitu ya. Pasti. Udah riset sama teman-temannya yang juga menjual juga dengan harga yang sama. Tapi untungnya kalau gue punya teman yang kayak gitu, nggak bakal sih. Maksudnya temen gue untungnya nggak pernah ada kemungkinan untuk bikin konten-konten kayak gitu dan kayak punya niatan kayak gitu. Ya makanya teman-teman lo kayak Najla, kayak Aksa gini ya yang baik-baik ya. Tapi kalau emang temen gue maksudnya sejujurnya, dia kayak sejujur-jujurnya nih emang punya niat baik untuk kayak jual itu gitu. Gue hal yang pertama gue lakuin gue bawa ke dokter sih. Dokter kan psikolog nih. Gue kayak ya Allah, gimana lo bisa mikir kayak gitu. Atau lo bisa juga kasih dia alat tes kejujuran ya. Nah iya, tapi kalau misalnya emang niatnya dia ya cuma buat engagement ya, kayak kita udah gak bisa temenan lagi. Nggak bisa temenan lagi ya. Jangankan di post di Instagram ya, temennya juga udah enggak ya. Tapi ini buat kalian bertiga nih kan, kalian kan juga lumayan termotivasi lewat sosial media. Sempat nggak sih maksudnya merasa konten-konten yang kalian tayangin ini ada di titik jenuh nih dan pengen bikin konten yang lebih oke lagi? Pasti banget sih, karena kan kayak kita ngelakuin apapun pasti bosen gak sih? Pasti pengen melakukan hal yang baru. Jadi ya itu sih paling cari-cari inspirasi terus atau kayak coba-coba hal baru aja gitu. Ya misalnya aku tadi bikin foto-foto, coba bikin konten nyanyi-nyanyi ya kan. Pris tadinya bikin konten nyanyi-nyanyi, terus coba masak-masak gitu. Coba konten aja sih, karena kan emang pasti bosen, titik jenuh tuh pasti ada. Kalau Aksa gimana? Ini kan semenjak aku punya pacar Najla, pasti ada influence juga kan, ke bawah-bawah juga nih untuk bikin-bikin konten gitu. Batasannya buat lo sendiri sampai di mana? Kalau gue lebih sering foto, shoot, gitu. Terus gue lebih sering story makanan. Gitu. Oh, hasil masakannya Najla gitu ya? Gue juga jadi apa ya? Ya gitu, foto-foto bareng dia. Dulu sih lebih sering traveling juga. Traveling. Terus udah deh, gitu aja. Terus sekarang gue pengen fokus sama kopi dulu. Pengen gedein. Pengen gedein. Kalau Prisil? Iya, kalau titik jenuh mungkin kayak ya hampir semua dari kita juga pasti ngerasain kayak kita kan foto-foto buat Instagram tuh kadang kita stuck sama comfort zone kita aja gitu loh. Maksudnya fotonya cuma yang kayak oke nih gue nyamannya foto seperti ini. Kayak kalau untuk explore tuh kayak ya ntar dulu deh nggak berani gue style-nya kayak gini nih gitu. Lama-lama karena stuck sama itu jadi kayak waduh kok nggak nyoba hal yang baru gitu. Tapi untungnya gue punya teman-teman yang pikirannya tuh ekstravagan. Menurut gue kayak ya solusi untuk titik jenuh itu menurut gue dengan ajak teman-teman lo sih. Karena pasti teman-teman lo juga punya banyak ide-ide yang lain yang maksudnya yang kayak lo diajak foto sama temen lo atau bahkan kita waktu itu sempat main bareng misalnya buat kita ini yuk main acara 17-an tapi ntar sambil foto-foto juga. Jadi maksudnya ide-idenya tuh yang baru-baru dan kayak ya sesuatu yang akhirnya bisa mencerahkan feed Instagram lo juga gitu. Tapi kalau ngelihat mereka itu yang melakukan berbagai macam konten viral secara negatif, menurut lo penyebabnya apa sih? Emang sampai sebegitunya ya pengen nambah follower ya? Siapa dulu nih? Prisil dulu. Enggak, karena kalau menurut gue gini, agak munafik ya kalau misalnya kita bilang kalau kita nggak mau nyari uang atau nggak mau nyari engagement atau segala macam itu ya pasti adalah gitu, maksudnya keinginan untuk menghasilkan sesuatu dari konten-konten yang kita buat. Cuma menurut gue sekarang tuh
banyak yang menyalahartikan aja, maksudnya artinya prank dan segala macam itu tuh jadi melupakan maksudnya nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku gitu loh, apalagi kayak ya kita ngomongin ras, sekarang orang jadi demi prank bisa kayak rasis, demi prank, demi konten bisa jadi kayak mencela orang, dan menurut gue itu udah way across the line gitu. Jadi kayak ya kalau menurut gue yang harus diingat kalau misalnya bikin konten ya, kalau misalnya mau engagement itu ya sebenarnya kita harus punya dua sih, selain keinginan untuk keinginan untuk mencari uang, tapi yang satu lagi adalah keinginan untuk mengedukasi orang kalau menurut gue. Jadi dari konten lo tuh harus lo punya sesuatu tujuan yang mau lo sampaikan ke orang gitu loh. Nggak bisa lo cuma mau itu doang terus lo kayak udahlah ntar orang juga pasti bakal makan-makan juga gitu. Kalau menurut gue tujuan yang nggak kuat lo nggak akan bisa nyampein ke orang-orang gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Tapi mereka tuh sebenarnya tuh salah bergaul ya. Kalian tuh gimana sih? Tapi lo sendiri nggak mau bergaul sama, lo sendiri nggak mau jadi teman si 2M itu. Kalau dia temenan sama lo kan jadi sesuatu yang positif nantinya. Bisa next aja nggak nih ke Caca langsung? Iya. Nazla. Menurut lo mereka ini salah bergaul atau salah ikutin akun-akun orang atau gimana sih? Ya satu mungkin salah bergaul bener ya. Kalau misalnya lo bergaul bener pasti temen lo udah nyegah lo duluan. Kedua mungkin lo di tangan manajemen yang salah. Atau juga emang lo dari dasarnya pengen ngeksis atau cari uang secara instan gitu kan. Kayak mungkin Prisil, Aksa, gue sendiri pun mau sampai di titik ini tuh banyak banget ups and down gitu loh, banyak banget prosesnya dan banyak banget orang yang emang pengen cari uang secara instan, makanya ngelakuin hal-hal gitu. Wah kalau ngelakuin ini bakal langsung booming nih viewsnya, padahal kita pun ya nggak mungkin lah hal-hal kayak gini nggak kepikiran sama kita. Maksudnya bukan kita pengen lakuin, kita tahu kalau hal-hal kayak gini tuh bisa nge-boost engagement kita, tapi apakah kita mau? Apakah impact ke depannya kita mau? Karena kan dari semua hal yang pengen kita lakuin itu kan pasti kita udah pikirin berkali-kali apa yang bakal kita bisa dapetin, apa juga yang akan bisa berpengaruh gitu. Nah mungkin orang-orang kayak gini tuh satu karena salah bergaul jadi nggak ada yang ngingetin, kedua mungkin emang dasarnya udah mentok aja gitu nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya udah deh gue ngelakuin aja hal kayak gini biar gue langsung engagementnya bisa naik, biar gue bisa akses secara instan gitu. Padahal kan sebenarnya ya lo mungkin akses secara instan itu malah yang akses secara instan itu jangka panjangnya tuh malah nggak dipikirin gitu. Mungkin bisa aja abis dia hype-nya turun udah nggak eksis lagi gitu, atau emang lo mau selamanya nge-eksis karena hal-hal buruk gitu, mungkin mereka nggak pikirin itu gitu loh. Benar. Kalau menurut Aksa orang-orang yang kayak gini nih sebaiknya diproses hukum nggak sih atau cuma dikasih sanksi sosial? Aksa? Menurut gue sih kalau misalnya udah kelewat batas banget sih harusnya iya sih, kayak yang siapa tuh yang itulah bukan enak lagi itu menurut gue sih harus, karena dia udah ngejelekin banget, walaupun emang dia kasih ke apa sih, ke transgender gitu, tetap aja kan mereka juga manusia. Dan menurut gue itu nggak baik banget kayak gitu. Mereka udah ngejelek-jelekin secara manusia dan itu ya. Kalau yang 2M ini berarti nggak boleh diproses hukum, tapi dirangkul aja. Bukan nggak boleh, maksudnya ya di prosesnya tuh based on apa? Tapi dia emang nggak, caranya salah, tapi kan bukan ngejelekin orang lain juga, dia ngejelekin diri sendiri malah lebih parah. Oh oke. Jadi tidak merugikan diri dia sendiri ya. Oke. Nggak, gue mau nambahin sedikit, nggak tahu sih maksudnya mungkin kebanyakan dari kita juga udah tahu. Gue denger dari mana ya ini, pokoknya kalau ada yang tahu source-nya tolong kasih tau ya. Kayak banyak sekarang orang berpikiran setiap bikin konten kalau orang Indonesia tuh gampang memaafkan. Iya, betul. Gampang banget memaafkan. Jadi abis lo bikin konten, lo tinggal minta maaf, lo bikin sesuatu kegiatan yang positif, itu startnya tuh dari situ gitu loh. Mungkin psychologically orang-orang jadi ngelihatnya kayak oh ya udah, gue bikin konten jelek aja sekali, ntar abis itu ke depan-depannya gue baik deh. Yang kayak gitu loh. Maksudnya psikologis kayak gitu yang menurut gue sekarang jadinya bikin orang-orang kayaknya gampang banget untuk bikin konten jelek
demi dapetin followers ataupun dapetin engagement gitu. Bener. Paling minta maaf doang. Tapi kan yang penting followernya tetap terjaga, bersihin nama 2 bulan selesai. Iya, tinggal Habis klarifikasi terus udah gitu. Klarifikasinya di Instagram sambil nangis-nangis lagi ya. Banyak terjadi. Nah, buat yang lagi nonton kita ya, ini tenang aja. Ini masih cukup lama berlangsungnya, dan kalau misalnya pengen nanya, bisa nanya ke siapapun, nanti kasih tau aja. Aku pengen nanyanya misalnya ke Nazla atau ke Aksa atau ke Prisil. Caranya gampang banget, tinggal ketik aja pertanyaannya di question box yang ada di IG story-nya Ananta Kreasi ya. Nanti akan ada sesi yang pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan hadiah persembahan dari, silakan Nazla. Kopi botol kaca. Asik. Gitu dong. Ini responnya cepet banget nih ya. Pokoknya kalau jualan cepet aja ya. Coba dong dari ketiga ini kita pengen tahu dulu nih. Nah, coba sebutin 3 akun Instagram atau pemilih sosial media mana yang emang lo jadikan dia inspirasi lo. 3 aja. Kasih referensi ke kita. Wah, banyak banget. Gimana ya? 5 deh. Enggak, itu kebanyakan. 7. Jadi mau berapa nih? 3. Aduh, bingung siapa ya? Coba Nazla dulu. Oh, gue tuh jujur aja gue nggak punya spesifik orang, karena even gue nggak suka ngeliatin Instagramnya pun gue bisa dapet inspirasi gitu. Even dari temen gue sendiri, kayak gue dapet inspirasi dari mana-mana. Jadi kadang-kadang munculnya di explore keluar sendiri gitu ya. Kalau gue lebih kayak gitu sih. Lo kan tinggal nyebutin 1 nama lagi, karena yang 2-nya lagi Prisil sama Aksa. Lo kok gitu sih sama teman-teman lo? Diadu dombanya depan muka tuh gimana cara menyikapinya ya, geng? Parah ya. Jadi sebutin dong 3 nama selain yang di sini. Ya apa ya? Model deh. Model Kendall Jenner. Terus inspirasi TikTok gue deh. Siapa sih? Namanya SJ Blue. SJ. Aduh. Udah beda nih. Kendall Jenner inspirasi foto. Terus inspirasi fashion. Ya apa ya? Satu lagi nih siapa? Inspirasi, aduh gue bingung jujur. Nah kalau fashion tuh dari mana-mana jujur. Apa ya? Aduh, pusing deh kalau di 3, 2, 1. Next, Kakak. 3. Gue lebih ke atlet sih, lebih kayak pembalap begitu. Iya, sebutin dong. Biar kita bisa keren kayak lo gitu. Lewis Hamilton, LeBron James, sama Ronaldo. Oke. Atlet semuanya ya? Wow. Kalau Prisil? Apa sih? Gue lagi ini mungkin bukan terinspirasi ya, tapi karena biar lo main aman ya, yang bukan teman-teman lo. Nah, nanti kalau lo nggak nyebutin temen lo kan kena lagi kayak tadi. Oh iya. Enggak, gue tuh juga sama kayak Caca, maksudnya gue juga nyari inspirasi dari manapun. Tapi mungkin karena sekarang gue lagi di rumah aja, jadi gue sering ngeliatin Instastory, jadi gue agak down to this account. Gue lagi ngeliatin story-storynya Kak Jovi Adiguna. Oh. Sumpah ngakak banget. Pertama ngakak, tapi yang kedua karena dia orangnya jujur banget, jadi kocak gitu loh. Dan dia maksudnya gue sering kayak akhirnya account-account yang dia mention akhirnya gue liatin juga karena begitu lucu reviewnya gitu. Tapi itu juga gini, gue nggak maksud bias, tapi itu juga yang gue lakukan saat teman-teman gue nge-review gitu, karena ya nggak tahu ya. Jadi kayak setiap ngeliatin account-nya teman-teman gue juga gue kayak gitu pasti kayak, wah teman-teman gue influencer semua nih, langsung dapet lagi nih gue ngeliatin story-nya langsung pengen beli. Kacau. Iya, tapi mereka juga halus semuanya ya, masuk Pak Eko-nya tuh halus gitu ya. Masuk banget ya. Nah, kita mau ngebahas yang
selanjutnya ini sebelum kita masuk ke sesi terakhir, jujur deh, lo pernah ngeblok follower lo nggak? Gue. Prisil dulu. Prisil pernah ngeblok follower lo nggak? Pernah. Ganggu banget. Tapi gue bukan tipe orang yang ngeblok gitu sih. Gue kalau emang dia udah ganggu banget sampai tingkat ganggu, itu gue akan blok sih. Karena waktu itu sampai serem deh pokoknya, sampai kayak tahu nomor telepon dan segala macam. Gue juga bingung dari mana. Wah, makanya serius banget, aneh banget. Serem banget. Jadi akhirnya kayak itu harus terpaksa gue blok dia. Terpaksa di blok dari manapun. Oh, jadi Instagram di blok, TikTok yang lainnya juga dia juga tetap masuk juga ya. TikTok gue nggak tahu sih, gue nggak update kehidupan dia di TikTok nih. Gue nggak tahu dia punya TikTok apa enggak. Iya, rasa lo pernah nggak sebegitu ganggunya follower lo? Itu pernah deh. Pernah. Karena kalau gue ngeblok tuh misalnya orang-orang ngomongnya nggak penting, atau yang menurut gue kayak nggak penting banget, kayak lo ngapain ngomong sih, kayak lo ngapain ngomong. Soalnya gue lagi live Instagram, terus kalau ada orang chat, misalnya dia chat itu kan, chatnya nggak penting, terus gue blok. Karena cepet ya. gue baca gercep ya. Tapi itu yang ngeblok lo atau Nazla? gue. Karena emang semua nggak penting banget orang kayak. Iya benar sih. Jelas, tau sih lagi live, tau udah kayak gini blok. Oh iya, benar. Karena ganggu banget. Jiwa, betul. Apalagi kalau Aksa ini kan sebagai atlet kan menjunjung sportivitas ya kan? Iya betul. Nazla gimana Nazla? Kalau aku dikit-dikit blok. Aku pokoknya ada orang ngomong gak sopan dikit, aku blok. Soalnya aku tuh tipe yang emang apa ya, bener-bener orangnya yang mikir banget. Jadi kayak aku tuh bisa banget kayak kepikiran sama omongan orang. Misalnya aku lagi nggak mood, terus tiba-tiba ada orang nge-body shaming misalnya kayak gitu, atau lah misalnya contohnya seperti itu, daripada aku kepikiran, lebih baik aku blok gitu. Banget tuh misalnya orang yang tiba-tiba kayak komen di akun Aksa, Kak Aksa kenapa sih Kak Nazla, aku padahal nggak ngapa-ngapain loh, tapi kok aku di blok ya, padahal aku ngefans banget. Mungkin dia nggak sadar. Strategi adu domba kayak gue tadi gitu ya. Dia tuh nggak sadar kalau sebenarnya tuh mungkin dia cara ngomongnya nggak, maksudnya kan kadang followers itu karena sering lihat kita setiap hari, jadi dia tuh tanpa sadar dia udah tahu kita dan dia tuh udah kenal kita. Setuju. Mereka tuh nggak tahu boundary. Misalnya kayak misalnya dia mau bercanda doang ini, wah elah so cantik lo, cuman kan wah elah Kak so cantik banget lu, mungkin adanya bercanda karena dia ngerasa kita temen mereka gitu. Cuman at some point kan mungkin kita lagi bad mood, atau mungkin kita nggak tahu, namanya juga teks, kita kan nggak bisa tahu ya nada bacanya kayak gimana. Misalnya ada betul. Atau kayak, wah elah so cantik lu Kak, ada kayak gitu kan kita nggak tahu. Cuman aku yang kayak gitu-gitu pasti aku blok. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak sadar kayak mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya udah di luar boundary sebagai orang yang nggak kenal gitu. Kalau mungkin teman sendiri atau keluarga yang ngomong kita kan mungkin kalau ngomong ke kita kan mungkin kita fine, tapi kalau misalnya orang lain pasti kan sesuatu yang kayak ngeganjel gitu. Makanya aku dikit-dikit suka ngeblokin orang. Tapi kan untuk ngeblok maksudnya kita punya hak ya. Punya hak dan jadi kayak ya kalau kita mau blok ya itu emang purely terserah kita gitu loh kalau menurut. Karena kita yang bisa filter sebenarnya. Betul. Kita yang bisa filter kayak apa sih yang mau kita baca, apa sih yang mau kita lihat, dan apa sih yang kita nggak mau tahu gitu. Betul. Apalagi kalau lagi kayak karantina gini, kayaknya pengen jauh-jauh dari banyak hal negatif ya. Jadi kita bisa pancing terus bikin positif gitu. Nah kita kan pengen masuk ke sesi selanjutnya, itu viral marketing. Nah kalau tadi kan di sesi sebelumnya gue udah nanya nih beberapa highlight ya, gambaran-gambaran tentang Instagram lo waktu itu postingannya naiknya momennya ketika apa gitu kan. Bisa ngasih tips nggak sih ke yang lagi nonton lo semuanya, postingan-postingan apa yang kira-kira bisa naikin jumlah follower atau engagement secara cepat? Dari Prisil dulu deh tipsnya. Kalau menurut gue, kalau untuk sekarang ya, maksudnya untuk keadaan sekarang ini, menurut gue yang paling bisa kalian lakuin untuk kayak nge-gather banyak orang tuh dengan kolaborasi, dengan ajak teman-teman. Karena kan kalau misalnya ajak teman-teman kan kita ngumpulin followers dari teman-teman juga kan. Maksudnya kayak ya
teman-teman lo juga bisa ngeliat dan akhirnya kayak nge-visit profile lo dan segala macam. Benar. Jadi kolaborasi dari rumah, teman lo juga pasti mau kok. Maksudnya ajakin aja dulu, punya ide aja dulu, punya konsep aja dulu, ntar tinggal dibikin kontennya dan sekarang teknologi juga udah canggih banget, udah bisa bikin segala macam dari rumah. So udah deh, tinggal post di Instagram tuh pasti kalau menurut gue itu akan lebih impactful daripada Betul. harus mikirin konten-konten gak jelas. Dan konsisten ya. Iya. Konsisten. Kalau Aksa gimana, Aksa? Gue apa ya? Biasanya gue begitu sama gue apa sih? Kayak dia bikin challenge olahraga gitu. Ya apa challenge gue ikutin tuh. Semuanya kan jadi chain kan, semuanya jadi semua. Jadi orang juga lihat di hashtag itu siapa aja yang kayak gitu. Oh iya benar-benar tuh seru juga sih ya. Bikin challenge gitu ya. Gue kayak gitu sama teman gue. Lo pernah bikin ikutan challenge apa aja, Sa? Siapa aja. Olahraga pernah pokoknya. Terus apa sih yang Wipe it down. Yang mana? Wipe it down. Kayak wipe it down, terus apa ya? Oh ini. Teman-teman sih bikinnya. Teman-teman, itu juga gue ngasih postingan lo sama JJ juga ya kalau nggak salah ya. Gue pernah ikut yang itu yang dulu dan sekarang. Yang foto gendut gue dulu, habis sekarang gimana? Oh iya betul. Kalau Nazla, kalau dari lo tipsnya gimana nih? Supaya follow-nya melesat dan engagement-nya bagus. Based on experience ya, sebenarnya orang tuh tertarik banget sama personality orang sih. Kayak dia nggak nge-post yang aneh-aneh atau apa, tapi kalau orang udah jatuh cinta sama personality-nya pasti itu nge-engage followers banget. Jadi pesannya adalah jadi diri sendiri aja sih. Oke, jadi diri sendiri aja. Masing-masing pasti orang bakal suka sama konten-konten kalian, even mungkin kalian gak bikin konten yang apa-apa, dengan ngeliat kalian ngomong, dengan kalian ngeliat kalian bergaul, atau sama teman sendiri, kalau mereka emang udah suka sama personality-nya, pasti mereka bakal stick. Dan menurut gue, tambahan, jangan salah follow akun ya. Makanya tadi kan gue tanya, akun-akun favorit kalian tuh apa, coba dicek-cek lagi deh yang nonton kita di sini ya. Lo lihat akun-akun yang lo follow ya, jangan sampai akun-akun tersebut juga ngasih lo influence yang negatif, ya kan? Betul. Nah, kita mau langsung aja Q&A yuk. Ini kayaknya udah gak sabaran banget. Ada beberapa di antara teman-teman semua yang kepengen bertanya ke semuanya. Coba gue cek dulu. Jadi kalau misalnya dari yang nonton di sini masih kepengen nanya, silahkan. Caranya gampang banget, tinggal ketik aja di Q&A box yang ada di Instagramnya @anantakreasi. Di sana masih dibuka. Nanti kita akan bacain dan akan dijawab via Zoom ya. Oke, yang pertama dari @Leni Savana. Pertanyaan untuk Kak Nazla. Cerita dong Kak awal mula terbentuknya Kopi Botol Kaca. Oke. Awal sebenarnya ceritanya nggak panjang sih, karena usahanya pun juga baru berjalan selama 20 sekian hari. Awalnya banget tuh emang, aku tuh Aksa suka banget ngopi. Mamaku suka banget ngopi. Aku suka, tapi aku lebih suka kopi susu, gitu kan. Terus kayak yang biasanya kita emang mungkin pesan dari luar, atau biasa ngopi di luar, kan nggak bisa ya selama pandemi ini. Terus tiba-tiba emang lagi minum kopi gitu di ruang tamu, kopi yang dibikin sendiri. Aduh ini enak juga sih, kayak suruh yang lain coba yuk, suruh teman-teman coba. Kalau misalnya emang pada suka, mau kita jual. Cuman emang nggak ada niat mau jual awalnya, dan nggak tahu juga mereka bakal suka atau enggak. Nah akhirnya dikirimin ke sahabat-sahabat, kayak dikirimin ke Prisil, ke JJ, sahabat-sahabat terdekat doang, nggak nyampe 10 orang. Tapi dikirimin notes tuh satu-satu. Di notes-nya aku selalu tulis layak jual nggak gitu. Terus mereka jawab layak jual, tiba-tiba orang semua pada kepo dan tertarik, akhirnya udah deh dijual. Gitu. Guys. Hai. What's up? Ini sinyal lagi nih, bentar. Aduh. Emang banyak ya hambatan tapi nggak apa-apa. Iya, tapi nggak apa-apa, yang penting pesannya nyampe. Terus. Nah, jadi itu berdasarkan self experience lo ya ketika lo ngopi ya. Prosesnya untuk menemukan racikan terbaik berapa lama, Nazla? Biasanya kalau misalnya mau ngopi di rumah selalu buat sendiri sih, jadi nggak cari-cari
racikan lagi, emang udah yang biasa. Karena aku nggak mungkin ngejual sesuatu yang aku nggak suka gitu. Benar, apalagi kan lo doyannya masak ya, jadi udah lidah lo udah terpercaya banget lah ya. Dan emang hobi ngeracik-racik gitu, jadi kayaknya nggak mungkin banget pede gitu nyuruh temen nyobain atau nyuruh orang-orang banyak teman-teman artis juga, banyak keluarga juga, kayaknya nggak mungkin deh pede suruh mereka cobain kalau emang nggak enak. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lainnya dari @mayahusna9 ya. Ini pertanyaannya mengenai bisnis. Bagaimana caranya dia nggak insecure untuk membangun bisnis? Mungkin kalau Naza sama Aksa kan udah jelas punya kopi botol kaca. Kalau Agatha Priscilla kan punya label indie juga. Itu gimana prosesnya? Sil, bener kan soal gue? Oh ya. Kebetulan labelnya bukan punya saya ya. Punya Jadi, siapa? punya orang dong. Oh, oke. Nggak, tapi aku sebenarnya maksudnya aku nggak self experience in business ya, tapi ngelihat teman-teman semua pada bisnis, pada start bisnis, jadi kayak gue udah bisnis juga gitu, padahal enggak. Tapi kalau menurut gue kuncinya itu sih, maksudnya have trust, maksudnya ya on your products gitu, maksudnya percaya. Kalau misalnya nggak, gimana orang-orang mau percaya kalau lo nya belum percaya gitu sih. Maksudnya kayak ya lo harus punya kepercayaan akan produk lo harus suka sama produk lo, baru akhirnya lo bisa promosiinnya secara jujur gitu. Karena menurut gue itu yang bikin orang stick dan akhirnya pengen beli terus ya emang karena mereka bener-bener suka gitu. Bukan cuma karena strategi marketing. Kalau strategi marketing sih menurut gue untuk nge-buzz bisa ya. Tapi kalau untuk akhirnya orang sustain beli terus, itu emang harus punya ikatan tersendiri atas produk itu gitu. Benar-benar. Tapi lo udah pernah menjalankan bisnis sendiri nggak sih? Belum nih. Belum ya? Tapi kepengen banget? Pengen sih, cuma gue lagi nyari juga kayak kira-kira apa ya gitu. Kita buat bareng ya, Sil? Nah, kalau itu aku setuju sih. Betul ya, mungkin lo kayak bikin. Kalau gue mau start sekarang kayak gue agak muluk-muluk banyak. Maksudnya gue lumayan ada banyak hal yang gue lagi pikirin sekarang. Takutnya gue kalau start jadinya nggak maksimal gitu. Jadi nanti mungkin gue cari waktu yang pas untuk start bareng. Iya betul. Lagi makanan juga lagi banyak banget ya sekarang. Tapi lo bisa masak nggak sih? Ini yang selalu gue bilang sama orang-orang. Menurut gue bisa masak tuh gifted. Lo tuh dikasih. Ya kan? Kayaknya punya dikasih ya. Gitu. Lo tuh dikasih aja sense gitu ya. Iya, sense untuk ini, untuk itu gitu. Ada orang-orang yang dikasih, ada yang enggak. Nah, gue enggak. Jadi gue mengandalkan teman-teman gue aja nih, udah pada jago-jago buat masak. Jadi kayak udah. Oke, ini ada pertanyaan lain ya dari Meylindandri ya. Bagaimana biar percaya diri di medsos? Karena aku tuh insecure parah katanya. Dari Aksa dulu nih, Aksa. Dari cowok nih. Aduh. Tapi sebenarnya gini, sebelum lo menjawab pertanyaan ini, lo kan background-nya kan adalah atlet, ya kan? Dan lo lewat atlet itu lo mulai banyak dikenal dan lo ada profesi lain, lo jadi model apa segala macam. Dulu kan lo juga akhirnya nggak pede juga sebenarnya jadi model atau gimana? Sebenarnya gue kan balapan udah lama banget ya. Gue balapan bukan dari pas di sini, gue balapan dari gue umur 6 tahun gue balapan. Gue sebenarnya dulu tuh nggak terlalu pede kan. Dulu gue mungkin badannya agak-agak gemuk tuh gimana lah. Gue itu udah mulai gain confidence gue itu saat gue sering olahraga, kan sering kayak berkriket segala macam. Itu gue gain confidence banget. Itu kayak dalam setahun gue bener-bener kayak langsung percaya diri aja. Walaupun gue kurus banget nih, masih agak cabi gimana, gue karena gue tahu gue ada effort dari olahraga itu setiap hari gue gini-gini, gue tetap jadi pede tuh nggak. Jadi gue emang kenapa gue begini orang gue kayak gini? Gitu. Gue ya lo harus cari cara yang bikin lo pede tuh apa, yang bisa bikin lo pede. Kalau buat gue olahraga bisa bikin lo pede. Iya, apalagi olahraga lo berprestasi dan itu semuanya jadi ngikut aja di belakang-belakangnya ya, jadi model apa segala macam gitu ya. Jadi ke bawah pede semua. Kalau tapi lo pernah merasa insecure nggak? Apa pas waktu dan lo lagi nggak bagus? Pernah banget. Gue kalau buat gue tuh
kalau badan gue nggak bagus, gue nggak pede, gue insecure. Tapi lo masih six pack nggak sekarang? Nggak terlalu. Tapi udah nyaruh. Gue dia Kerjaannya dimasakin mulu sama pacar. Gimana itu ya? Tapi akhirnya, iya. Jadi dia misalnya gue makan, misalnya gue udah feel gue udah kayak agak-agak, wah, gue udah mulai insecure nih sama muka gue gimana, gue langsung lagi. Ya, abis itu, tapi gue nggak stay olahraga sampai stay diet sampai kapanpun. Gue tetap ada cheat day-nya, ada cheat week-nya, ada month-nya kalau gue mau. Cuman gue tetap harus balik biar bikin gue balik ke normal lagi. Tuh. Berarti lo kuncinya adalah disiplin ya, dan ada toleransinya juga. Nah, Nazla, kalau perempuan kan biasanya insecurity-nya lebih gede tuh. Lo pernah ada di fase itu nggak sih? Pernah banget pasti. Kalau insecure, kayak ada jam-jamnya gitu. Ada waktu jam Indonesia bagian insecure, babe. Ada tuh. Cuma ya gimana ya cara menanggulanginya sebenarnya, ya berpikir aja bahwa emang semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ingat tentang hal itu yang walaupun kedengarannya itu klise, tapi ya emang itu kenyataannya. Jadi mungkin kalau kita ngerasa, aduh gue kurang nih di sini, gue kurang di sini, tapi kita punya kelebihan yang mungkin orang lain tuh nggak punya, dan orang pun juga punya kekurangan masing-masing. Jadi sebenarnya kekurangan itu normal, jadi nggak perlu kita insecure-in. Oke. Nah, kalau Priscil gimana, Priscil? Jadi aku baru bikin lagu tentang insecurities, judulnya Kaimira, udah keluar di semua digital streaming platform. Langsung dengerin aja, guys. Iya, betul. Itu udah paling efektif ya. Masuk sih. Enggak. Sebuah lagu itu bisa menyampaikan pesan secara efektif ya. Enggak, tapi maksud gue kalau gue lebih, ya itu gue sama Caca, sama Nazla. Count your blessings aja sih menurut gue tiap hari. Pasti ada yang bisa disyukurin kok, dengan lo bisa mensyukuri itu pasti akan mengurangi waktu lo untuk insecure kalau menurut gue. Dan ya semua orang punya timingnya masing-masing, nggak perlu. Dan menurut gue yang paling efektif adalah jangan pernah bandingin diri lo sama orang sih. Kalau itu nggak akan kelar-kelar, lo mau bandingin diri lo sama itu gue, tapi pesannya juga ke gue sendiri ya. Ini gue lagi ngomong ke diri gue sendiri juga nih. Jangan bandingin diri lo sama orang. Kalau dibandingin tuh nggak akan kelar kalau menurut gue. Pasti ada aja nih lo yang ntar ngerasa kurang dan segala macam. Jadi on your pace aja sih, masing-masing lah. Betul. Nah, mudah-mudahan pertanyaan dari ketiga penanya ini mewakili semua yang bertanya, karena waktu kita untuk Q&A harus selesai sampai di sini, sayang sekali. Nah, kita juga pengen ingetin buat lo semuanya yang pengen dapetin giveaway dari kopi botol kaca ya, ada 5 botol. Caranya gampang banget, lo tinggal pantengin aja Instagramnya @anantakreasi dan ikuti permainannya. Hasilnya nanti bisa di-capture, kemudian dikirim lewat DM ke Ananta Kreasi. Nanti juga akan diumumkan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya ya. Coba ikutan, itu kopi racikan dari duo pasangan kece ini loh. Iya. Kopi botol kaca ada slogannya nggak sih? Enggak. Apa ya? Belum ada ya. Coba. Kopi botol kaca. Botol kaca. Sumpah ini nggak ada kopi yang lebih enak dari ini. Asik. Tapi ya. Kan Sil? Benar. Sumpah. Iya. Nggak gini, dan kopi botol kaca tuh udah jadi gua nih. Tapi ada dua varian, guys. Ada satu yang stronger, satu yang milker. Kalau yang lebih suka susu tinggal beli yang milker. Kalau lebih suka kopi tinggal beli yang stronger. Iya, betul. Ya, ini PR yang baik, Priscil, buat kopi botol kaca. Oke, kita pengen ngajak lo semuanya untuk kita foto bareng ya lewat Zoom ini. Silakan dibuka semua kameranya ya. Kasih senyum terbaik, kita akan foto bersama-sama tentunya. 3, 2, 1, pause!